Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu. Hari ini kita kembali beribadah bersama secara online di channel LPG Ministry. Bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali bergabung, selamat datang. Hari ini ibadah sekolah minggu dapat diikuti secara online melalui channel LPG Ministry pada pukul 9 pagi. Kemudian, bagi Bapak Ibu Saudara yang hendak memberikan persepuluhan ataupun persembahan syukur, dapat disalurkan melalui transfer ke rekening gereja, yaitu ke rekening Bank BCA dengan nomor 74016972111 atas nama GBI Pondok Gede, dengan mencantumkan keterangan persepuluhan ataupun persembahan. Saat ini, LPG Ministry juga terlibat dalam gerakan berbagi kasih, berupa pelayanan pengadaan sembako bagi saudara-saudara kita yang sedang membutuhkan. Bagi Bapak Ibu yang rindu berpartisipasi, bisa menghubungi kami di 08111 885865 atau partisipasi tunai juga bisa disalurkan melalui transfer ke rekening Bank BCA dengan nomor 74016972111 atas nama GBI Pondok Gede. Mohon sertakan kode diakonia atau sembako pada saat transfer. Demikian LPG News hari ini. Silahkan menghubungi kami melalui nomor kontak kami ataupun channel sosial media LPG Ministry untuk info mengenai pelayanan ibadah, diakonia, juga doa dan konseling bagi Bapak Ibu yang memerlukannya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu senantiasa. Shalom Bapak Ibu Saudara. Mari siapkan hati kita sebab Yesus ajaib dulu, sekarang, dan selamanya. Tepuk tangan bagi nama Tuhan Saudara. Saya undang kita boleh tepuk tangan sama-sama yuk. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Bilang sama-sama. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Tepuk tangan bagi nama Tuhan Saudara, bersukacitalah. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, oh. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, Ya, rahmat-Nya kekal selamanya. Sama-sama yuk. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Sama-sama yuk. Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat sebab Yesus ajaib. Oh Yesus ajaib, Yesus ajaib, Dia berkuasa. Ada mujizat. Sekali lagi saudara, Yesus saja. Yesus ajaib, Dia
kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib, sekali lagi tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib. Sama-sama yuk, angkat tanganmu saudara. Yesus ajaib. Yesus ajaib, Dia berkuasa. Ada mujizat sebab Yesus ajaib. Dengan sukacita katakan Yesus saja. Ada mujizat sebab Yesus aja. Haleluya. Dengan tepuk tangan bagi nama Tuhan saudara. Haleluya. Sebab Tuhan kita ada di tempat ini Bapak Ibu Saudara. Dimanapun saudara ada bersama dengan keluarga, boleh beribadah, hadirat Tuhan selalu memenuhi setiap kita saudara. Amin. Mari duduk sama-sama. Tuhan, mari persiapkan hati yang terbaik. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu, Yes Lord, selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu, selagi ku ada. Mari angkat kedua tanganmu, sembah Dia. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian puja dan pengabdian
terus menyembah Kau Tuhan. yang layak disembah. Kami terus memuji Engkau Tuhan. Yesus Raja, Sebab sekalipun Kau bumi ini berlalu dan habis sudah raga yang kami, we still praise you. We still dinyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan dan layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami siap diberkati dengan firman-Mu Tuhan. Kami siap diurapi dengan firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati, yang siap menerima firman, katakan amin. Memberkati setiap kita. Shalom. Kesempatan kali ini kita akan membahas hidup sebagai insan Pentakosta. Siapakah yang dimaksud dengan insan Pentakosta? Tentunya bukan hanya mereka yang merupakan anggota jemaat gereja Pentakosta, tetapi semua orang percaya yang hidup dipimpin dan dituntun oleh Roh Kudus, yang meyakini bahwa suara Tuhan masih diperdengarkan, yang meyakini bahwa kita masih mendengar suaranya, dan yang dengan iman dan kuasa dari Roh Kudus berkata-kata atas nama Tuhan. Dalam Injil Yohanes, Tuhan Yesus sangat menekankan kehidupan orang percaya yang dipimpin dan dituntun oleh Roh Kudus. Betapa Roh Kudus menempati peran yang sentral dan penting dalam kehidupan orang percaya. Kehidupan orang percaya sudah seharusnya adalah kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus, bukan sekedar hikmat, kepintaran, kehebatan, dan kebijaksanaan kita sendiri. Kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus dimulai ketika pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta sebagaimana dicatat dalam Kisah Para Rasul. Dalam Kisah Para Rasul, Roh Kudus terlibat dalam pengambilan keputusan, menuntun, mengarahkan, dan memimpin para pemimpin jemaat dalam pekerjaan pelayanan dan penuntasan amanat agung Tuhan Yesus. Kisah Para Rasul belum berhenti dan terus berlanjut sampai dengan era kita sekarang ini. Roh Kudus belum berhenti bekerja sampai saat ini. Karunia-karunia roh belum berhenti. Itu sebabnya kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah kehidupan yang seharusnya dialami dan dijalani oleh setiap orang percaya di masa kini. Ciri khas hidup insan Pentakosta yang dipenuhi dengan Roh Kudus antara lain menjaga kekudusan hidup, hubungan yang intim dengan Tuhan, hidup dan melayani dalam mujizat dan kuasa Roh Kudus, menjadi saksi Yesus, memberitakan kabar baik. Mendengar suara Tuhan bukanlah tentang kemampuan manusia mendengar suaranya, tetapi tentang kehendak Tuhan yang ingin memperdengarkan suaranya kepada orang-orang percaya, sekalipun kita sedang dalam keadaan berdosa. Namun demikian adalah merupakan tanggung jawab kita untuk melatih kepekaan dalam mendengar suaranya. Dalam praktek hidup sehari-hari insan Pentakosta, memperkatakan firman Tuhan merupakan sesuatu yang lumrah, sebagaimana diajarkan dalam firman Tuhan Yosua 1 ayat 8. Misalnya dalam keadaan sakit, mereka memperkatakan dengan penuh iman 1 Petrus 2 ayat 24, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ketika banyak kebutuhan hidup yang harus dipenuhi, mereka memperkatakan Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dan Filipi 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Serta memperkatakan Mazmur 91, janji perlindungan Tuhan. Insan Pentakosta yang menggembalakan jemaat bukan hanya memerlukan pengetahuan teologis yang mumpuni, bukan sekedar pengalaman pribadi semata. Lebih dari itu adalah kepekaan mendengar suara Tuhan. Gembala jemaat harus memiliki keintiman dengan Tuhan,
Sebab dengan begitu mereka mendapatkan tuntunan Tuhan bagi umat yang digembalakan. Pesan khusus yang diterima dari Tuhan sebagai tuntunan bagi jemaat tentu harus diperkatakan dan disampaikan berulang-ulang sampai jemaat dengan urapan Roh Kudus dapat menangkap, memahami, serta melakukan apa yang menjadi tuntunan Tuhan tersebut. Robert Menzies dalam bukunya menyatakan, sama seperti Tuhan Yesus diurapi untuk memenuhi tugas kenabiannya, demikian juga murid-murid yang dibaptis Roh Kudus telah diurapi sebagai nabi-nabi akhir zaman untuk menyatakan firman Allah. Gereja di zaman akhir yang telah dibaptis Roh Kudus adalah komunitas para nabi. Apakah seperti nabi zaman perjanjian lama? Tentu tidak. Yang dimaksudkan adalah para nabi yang terpanggil untuk membawa pesan keselamatan sampai ke ujung bumi. Setelah dibaptis Roh Kudus, Petrus dan Paulus banyak mengulangi mujizat Yesus. Artinya, karunia mujizat tidak terbatas, hanya dikerjakan oleh Yesus. Seperti yang dinyatakan oleh Craig Keener, Petrus dan Paulus sedang melakukan pekerjaan Yesus dengan cara membuka jalan dan memberi contoh bagi gereja di masa yang akan datang. Insan Pentakosta percaya bahwa baptisan Roh Kudus adalah berkat yang kedua alias second blessing yang diterima oleh orang percaya setelah kelahiran baru. Dari sinilah gaya hidup insan Pentakosta berawal. Saudaraku dikasih Tuhan, kita harus bangga hidup sebagai insan Pentakosta. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, puji Tuhan, hari ini kita kembali bersama-sama di channel LPG Ministry. Kiranya kasih dan kuasa Tuhan Yesus beserta dengan kita hari ini dimanapun kita berada. Hari ini sebagian besar dari kita masih stay at home, work from home, masih berada di rumah karena pandemi COVID yang sedang berlangsung. Mari kita sama-sama terus berdoa dan berharap agar pandemi COVID ini cepat berhenti, segera selesai, dan Tuhan pulihkan segala sesuatunya kembali buat saudara dan saya, buat kita semua. Saat ini, kalau kita renungkan, seluruh dunia seakan-akan sedang melambat atau seolah-olah berhenti, dan ini hampir tidak pernah terjadi. Banyak hal yang diyakini setelah semua ini selesai akan berubah dan mempengaruhi kehidupan manusia. Bagi kita pengikut Kristus, kita percaya bahwa Allah ada di atas segala sesuatu dan semua ini ada di dalam kendalinya. Kita ingat Roma 8 ayat 28. Kita percaya bahwa Allah sedang melakukan sesuatu yang baik, yang besar bagi kita semua dan sesuatu yang baru hari-hari ini, saudara. Saat ini ada satu kata kunci pertama yang kita akan renungkan, yaitu kata reset. Dalam bahasa Inggris nih saudara, dalam bahasa Indonesianya berarti atur ulang, diatur ulang. Saat ini kalau kita analogikan, dunia seakan-akan sedang di reset, yaitu sedang melambat atau seolah-olah berhenti, dan kemudian akan ada sesuatu yang baru. Saudara, reset ini seperti, kira-kira gambarannya seperti ini. Saat kita punya komputer, punya laptop, punya smartphone, lalu tiba-tiba menjadi lambat, menjadi seakan-akan tidak berfungsi dengan baik, saudara. Biasanya yang kita lakukan adalah mereset komputer tersebut supaya bisa berjalan kembali dengan lancar dan baik. Beban-bebannya seakan-akan dihilangkan, jadi di-refresh, saudara. HP kita, smartphone kita, ataupun komputer kita. Dan ini seakan-akan dunia sedang mengalami fase reset. Kejadian seperti reset ini yang masif dan skalanya besar, mendunia ini, kalau kita belajar sejarah Alkitab, pernah terjadi di zaman Nuh, saudara. Di mana saat itu dunia sedang bobrok dan Allah melihat bahwa dunia perlu di-reset. Dan saat itu, saudara, manusia dibinasakan dengan air bah, hanya Nuh dan keluarganya yang diselamatkan oleh Tuhan. Dan Tuhan Allah membuat sesuatu yang baru, saudara, di muka bumi ini, mulai dari kehidupan Nuh dan keluarganya. Saudara, hal itu terjadi di dalam perjanjian lama. Saat ini kita berada di dalam era perjanjian baru, di mana Kristus telah mati bagi dunia ini, bagi kita semua. Dan Kristus dan Allah sangat mengasihi dunia ini. Riset sedang terjadi hari ini, tapi kali ini bukan untuk membinasakan manusia, tapi saat ini karena kasih Kristus yang besar, yaitu Kristus yang Kristus hendak menyelamatkan dunia, Allah hendak menyelamatkan kita semua. Hari ini riset adalah untuk menyelamatkan kita semua, menyelamatkan dunia, menyelamatkan jiwa-jiwa, membawa saudara dan saya masuk dalam rencana Allah, bukan dibinasakan. Dengan riset ini, saudara, banyak hal yang akan diatur ulang, yaitu termasuk kita semua. Kali ini tidak ada perbedaan antara orang besar, orang kecil, orang biasa, orang yang luar biasa, saudara. Siapapun itu semua terlibat di dalamnya hari ini. Kita semua hari ini perlu peka akan suara Tuhan dan kehendak Tuhan, masing-masing secara pribadi.
Kalau begitu mari kita belajar saat ini apa yang sedang diriset. Saudara, yang sedang diriset hari ini dalam hidup kita adalah cara hidup kita secara rohani dan jasmani. Contohnya seperti ini. Kita semua hidup, kita punya banyak rutinitas. Saudara dan saya punya banyak rutinitas. Dan namanya rutinitas, pasti ada yang membosankan, melelahkan, tidak kita sukai. Namun ada rutinitas yang menyenangkan, membahagiakan. Contohnya saudara, kalau kita suka dengan rutinitas itu, kita menggemari yang kita lakukan, maka walaupun kita mungkin terlambat makan, bahkan mungkin nggak makan, kurang tidur atau lelah, kita akan tetap semangat melakukannya karena kita menyukainya, kita menyukai rutinitas atau pekerjaan yang kita lakukan. Kalau misalnya yang kita lakukan, yang kita suka hari ini adalah misalnya saudara, main game, atau yang kita suka, kita gemari saat ini mungkin adalah mencari uang, maka walaupun kegiatan itu, rutinitas itu melelahkan, mengambil banyak waktu kita misalnya kurang tidur, kurang makan, kita akan tetap semangat melakukannya. Karena memang hal itu yang menjadi penting dalam hidup kita, hal itu yang kita sukai, hal itu yang kita gemari. Nah, hari ini, dalam momen riset ini, kita diajak bersama-sama untuk mulai melihat lagi apa yang sebenarnya menjadi esensi dan penting dalam kehidupan kita. Kolose 3 ayat 17 katakan, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Saat kita tempatkan sesuatu menjadi dasar atau esensi, sesuatu yang penting dalam hidup kita, maka sebetulnya bukan kebosanan yang muncul saat kita melakukannya, tapi sukacita, ada semangat, ada pengharapan saat melakukannya, walaupun itu dilakukan berulang-ulang. Kalau kita tempatkan Yesus menjadi dasar dari segala perbuatan dan pengharapan kita, maka kita tidak akan bosan atau kecewa terhadap Dia. Karena pengharapan akan Yesus itu tidak mengecewakan, kata firman Tuhan. Walaupun kegiatan itu, rutinitas itu kita lakukan berulang-ulang. Hari ini, mari sama-sama kita lihat lagi. Ada perkara besar yang sedang Tuhan lakukan dalam hidup kita, yang sedang diatur ulang dalam hidup kita. Cara hidup kita, baik rohani dan jasmani. Saat ini mari kita lihat apa saja kira-kira yang sedang diriset, sedang diatur ulang. Ada beberapa hal, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, pengenalan akan Tuhan. Yohanes 1 ayat 1 katakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Kalau hari ini kita ingin kenal Allah, kita ingin kenal Tuhan, saudara, sederhana. Kita baca firman, karena firman itu adalah Allah. Dengan banyak baca firman, dengan banyak renungan firman, kita akan semakin mengenal Allah. Matius 4 ayat 4, Tuhan Yesus mengatakan, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Mari, ini sesuatu yang sangat penting. Kita belajar dan kita ingat lagi bahwa kita hidup bukan karena hanya makan, bukan karena halal jasmani yang kita terima, tapi kita hidup karena firman Allah. Ini kata firman Tuhan, saudara. Kita harus belajar hidup dari firman, karena firman itu menghidupkan. Karena firman Tuhan itu adalah roti hidup. Kalau kita baca di Yohanes 1 ayat 14 katakan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Saudara, firman itu adalah Tuhan Yesus. Saat kita baca firman, kita akan mengenal Allah dan kita akan mengenal yaitu karya Allah, yaitu Yesus dalam melalui firman itu. Kenapa itu begitu penting? Yohanes 6 ayat 35 katakan, kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Hal ini menjadi penting buat kita hari ini. Sekarang kita tahu kenapa kita harus banyak makan firman, belajar firman. Karena waktu kita mengenal firman, kita mengenal Allah, kita mengenal Kristus, Yesuslah yang memberi hidup kepada kita. Yesuslah yang memberi kita kekuatan. Yesuslah menjadi sumber dan pokok hidup kita, menjadi esensi dalam hidup kita. Saudara, kita ambil suatu kisah yang penting, kesaksian yang penting, yaitu Daud di dalam Mazmur 23 ayat 5 menuliskan, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Ada dua hal yang kita bisa belajar dari sini. Ini adalah pengalaman Daud buat kita semua, yaitu Daud mengalami pemeliharaan Tuhan saat dia sedang dikejar-kejar musuh, berada dalam kepungan musuhnya. Dia pernah tinggal di daerah musuh, dia pernah dikejar-kejar Raja Saul bertahun-tahun lamanya. Namun saat itu Daud mengalami pemeliharaan Tuhan. Ada selalu hidangan, makanan disediakan Tuhan buat Daud. Dia selalu berkecukupan, dan yang terutama dia bisa makan dengan enak. Walaupun di tengah masalah,
di tengah kepungan musuhnya, di hadapan lawan-lawannya, dia mengalami bahwa Tuhan itu sangat baik dalam hidupnya, dan itu membuat dia damai sejahtera. Dan itu mujizat. Hal ini juga terjadi buat kita semua anak-anak Tuhan, yaitu saat kita mengalami banyak problem, banyak masalah, saat kita tahu bahwa Allah adalah Allah yang menyediakan, Allah yang menjaga kita, maka kita bisa tetap makan dengan enak. Setiap hidangan ada di hadapan kita bisa mengucap syukur dan menikmatinya dengan enak. Itu adalah mujizat. Namun yang kedua, pemeliharaan secara rohani. Pemeliharaan secara rohani bicara tentang bahwa kita tahu bahwa kehidupan kita ini bukan hanya bicara tentang jasmani, tapi ada rohani. Banyak lawan-lawan kita di udara. Si jahat iblis gak suka dengan apa yang saudara lakukan, dengan yang kita lakukan. Dan ada serangan-serangan pikiran. Ada pergumulan-pergumulan rohani. Ada pergumulan-pergumulan batin. Ada hal yang memerlukan kekuatan secara supranatural, secara rohani, supaya kita bisa menghadapinya. Allah sediakan firman-Nya. Allah sediakan makanan rohani buat saudara dan saya, roti yang hidup, yaitu Tuhan Yesus beserta kuat kuasa dan kasih-Nya untuk menjaga, menyertai saudara. Inilah yang dikatakan, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Dan hari ini biar kita semua mengalaminya. Kita bisa makan dengan enak, menikmati kehadiran Yesus, penjagaannya. Juga selain itu, secara rohani pun kita dikenyangkan, kita dipenuhkan dengan firman Tuhan, kita dikenyangkan dengan kehadiran Yesus di dalam kehidupan kita, karena dialah sumber kehidupan kita. Itulah pengenalan akan Allah, saudara. Hal yang kedua, yang sekarang sedang dalam proses diatur ulang dalam kehidupan kita, coba kita lihat diri kita semua masing-masing, saudara. Adalah tentang doa. Doa adalah tentang sebuah relationship, tentang sebuah hubungan. Matius 6 ayat 9 Tuhan Yesus mengatakan, karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Hal ini menjadi begitu penting. Kenapa? Sebelum Yesus mengajarkan ini, di dalam perjanjian lama, bangsa Israel, mereka mengenal Allah sebagai seorang Allah dan hubungannya antara Allah dan manusia. Namun sejak Yesus datang ke dunia, Yesus membawa hubungan itu menjadi tingkat yang lebih lagi, yaitu hubungan mendekat menjadi bapa dan anak, seorang bapa yang baik dan seorang anak, saudara. Hubungan ini adalah hubungan yang tidak pernah ada sebelumnya, dan melalui Yesus hal ini mungkin, karena Yesus menjadi yang sulung di antara kita semua, dan kita diangkat menjadi anak, saudara. Kita semua diangkat menjadi anak. Seperti di dunia ini, saudara, tidak ada namanya mantan anak, istilahnya seperti itu. Demikian juga Bapa di surga ingin agar kita semua ini menjadi anak-anaknya dan diselamatkan bersama Dia selamanya. Anak itu bedanya, saudara, kita bisa curhat apapun, kapanpun, dimanapun dengan Bapa kita di surga, karena Dia maha hadir. Dia ada dimanapun mengamati hidup kita. Dan Bapa yang baik sangat mengasihi kita. Dia tahu isi hati kita, Dia tahu kelemahan kita, Dia menopang kita, menolong kita. Dan hari ini pun kita semua di tempat kita masing-masing bisa memanggil Dia Bapa. Bapa yang baik, kita bisa mengandalkan Dia, kita bisa datang sebagai seorang anak kepada Bapa, kita bisa menangis kepadanya, kita bisa berteriak kepadanya, kepada Bapa yang baik. Dan itulah yang Yesus kehendaki, kita mengenal Dia sebagai Bapa. Karena itu Yesus ajarkan Allah sebagai Bapa yang baik, Bapa yang di surga. Hari ini doa bukan lagi sebuah rutinitas, tapi kita berdoa, kita tahu karena kita punya sebuah hubungan. Dan doa adalah mengenai sebuah komunikasi dalam sebuah hubungan itu, yaitu komunikasi dengan Bapa di surga, Bapa yang baik. Kita bisa bangun kapan saja, kita bisa lakukan kapan saja. Bukan karena rutinitas, tapi karena kita mengasihi Dia. Karena kita tahu kita perlu Bapa yang baik itu dalam hidup kita. Doa kita akan diubahkan saat kita tahu bahwa doa ini adalah sebuah hubungan, bukan sebuah rutinitas. Dan dalam sebuah hubungan biasanya ada saling memuji, ya saudara. Karena itu pujian kita pun juga akan diubahkan. Kalau kita saat ini seringkali memuji hanya karena mengikuti ibadah, mengikuti orang lain menyanyi, melakukan pujian, menaikkan pujian. Hari ini kita memuji karena kita punya sebuah hubungan, sebuah komunikasi yang baik. Pasangan, saudara, wanita dan pria, seringkali mereka saling memuji. Hubungan yang baik di antara pasangan, wanita dan pria, ada sebuah hubungan yang baik. Biasanya selalu ada pujian, saling memuji, dan itu menyukakan. Saat ini pun, kalau kita tahu Bapa kita adalah Bapa yang baik, waktu kita menaikkan pujian kita akan diubahkan. Kita memuji karena kita tahu Dia Bapa yang baik. Kita akan mengucap syukur, kita mengagungkan Dia, kita merasa ada suatu kedekatan dengan Dia. Dia ada dalam hidup kita saat ini, dimanapun kita berada. Dan katakan saat ini, saudara, Bapakku yang baik, Bapa di surga. Panggil Dia Bapa hari ini. Yang ketiga, kehidupan jasmani kita hari-hari ini akan di-reset, diatur ulang, ditata ulang. Allah sedang mengerjakan kita semua. Roh Kudus yang bekerja di antara kita.
Banyak hal dalam hidup kita yang selama ini kita percaya, kita yakini baik, dan menurut kita itu baik. Hari-hari ini Allah sedang bekerja untuk menyempurnakannya buat saudara dan saya. Mungkin ada pola pikir, sikap hati, karakter yang membentuk cara hidup kita sekarang, bahkan prioritas hidup kita. Hari-hari ini kita harus terbuka. Allah sedang bekerja buat kita semua, membukakan hal-hal yang baru buat kita. Allah sangat peduli dengan cara hidup saudara dan saya, yaitu seperti cara mencari nafkah, cara mengelola keuangan, cara mengelola keluarga, membina hubungan, berinteraksi dengan orang lain. Itu menjadi sangat penting hari-hari ini. Dan Allah sedang menyempurnakan itu semua, memperbaharui hal-hal ini dalam kehidupan kita. Roma 12 ayat 2 katakan, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Baik saja menurut dunia ini, menurut kita hari ini mungkin tidak cukup lagi di masa mendatang. Allah ingin yang sempurna buat kita semua. Kita disempurnakan terus, itulah karya Roh Kudus dalam hidup kita. Bekerja terus dan menerus supaya kita semakin sempurna. Kita akan hidup dengan cara lebih ilahi, cara ilahi di hari-hari ke depan, lebih mengandalkan tuntunan Roh Kudus dalam berkarya, bekerja, dalam melayani, berinteraksi dengan sesama kita, dengan anggota keluarga kita, mungkin dengan istri, suami, anak-anak, dengan orang tua, dengan siapapun, teman kerja, partner bisnis. Ada cara-cara yang Tuhan hari ini sedang kerjakan, karyakan dalam hidup kita, dan itu membawa kita hidup lebih baik di masa mendatang. Saya mau saksikan sedikit bahwa di dalam masa-masa ini juga saya dan keluarga juga mengalami hal yang dinamakan diatur ulang atau di-reset. Banyak hal yang dulunya saya anggap itu adalah yang saya yakini benar, tapi hari-hari ini sedang disempurnakan oleh Tuhan. Hal yang sederhana adalah cara kita berinteraksi dengan sesama anggota keluarga, dengan istri, dengan anak-anak, demikian istri dengan suami, anak-anak dengan orang tua. Kita semua sedang mengalami suatu proses. Kita lebih mengenal, kita lebih tahu sekarang apa yang menjadi esensi dalam sebuah hubungan, dalam sebuah keluarga. Dan itu membawa ke arah pertumbuhan lebih baik. Cara respon saya, pola pikir saya, sikap saya, hari demi hari diubahkan. Area fokus dari pikiran kita semua, pikiran kami, itu juga hari demi hari Tuhan bawa ke arah-arah yang lebih baik. Yang kita yakini baik, hari ini kita percaya dibawa ke arah yang lebih berkenan kepada Allah dan ke arah yang lebih sempurna. Melalui momen riset ini, Allah sedang menyiapkan saya, menyiapkan kita semua, saudara dan saya, yaitu Allah sedang menyiapkan umat yang layak baginya, yaitu kita semua yang dipilihnya untuk menyambut kedatangannya, supaya kita bisa bersama Yesus selamanya, senantiasa. Itulah kerinduan Tuhan Yesus Allah kita. Mari saudara, hari ini kita ambil waktu, kita renungkan firman Tuhan ini. Ini saatnya kita semua sedang di-reset. Kita kembali melihat apa yang sedang Tuhan kerjakan, Roh Kudus karyakan dalam hidup kita saat-saat ini, apa yang menjadi esensi dalam hidup kita semua. Mari saya ajak kita semua untuk bersama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami percaya firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia. Engkau sedang berkarya di tengah-tengah kami, di tengah-tengah situasi yang menurut dunia ini saat ini tidak baik, tapi kami percaya Allah sedang bekerja di atas segala sesuatu, membawa kebaikan, mendatangkan kebaikan buat kita semua, orang-orang Kau pilih, orang-orang Kau kasihi. Dan biarlah hari ini Engkau membawa damai sejahtera-Mu, Engkau membawa karya-Mu di tengah-tengah kehidupan kami, pribadi demi pribadi, rumah tangga demi rumah tangga, keluarga demi keluarga, supaya sungguh yang menjadi rencana Allah dalam kehidupan kami digenapi. Kami akan mengalami pengenalan akan Allah yang lebih lagi disempurnakan. Doa-doa kami juga akan diubahkan. Kami mengenal Engkau Bapa sebagai Bapa yang baik. Cara kami berdoa diubahkan, pujian kami juga diubahkan, dan juga pola pikir kami, kehidupan kami, cara hidup kami. Hari-hari ini kami terbuka kepadamu. Kami percaya Engkau sedang berkarya, membawa kami ke dalam suatu stage, suatu level yang lebih baik lagi. Sehingga setelah semua ini selesai, kami percaya Tuhan menyediakan segala sesuatu yang luar biasa bagi kami semua anak-anak-Mu di depan. Terima kasih Bapa, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya. Haleluya, amin. Kita semua diberkati oleh setiap kebenaran firman Tuhan yang udah kita dengarkan. Amin. Amin. Tiba saatnya Bapak Ibu Saudara kita akan memberikan persembahan. Mari berikan yang terbaik. Dan buat Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah dapat mentransfer persembahan Bapak Ibu Saudara melalui rekening yang tertera di layar ini. Haleluya. Mari kita memberi.
Tuhan Yesus. Haleluya. Hanya Engkau sumber kuat kami Tuhan. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku sama. Allah sumber, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku Selamanya, selamanya, selamanya. selamanya. Mari saudara, kita angkat kedua tangan kita siapkan hati kita, biar Tuhan memberkati kita. Kiranya berkat, perlindungan, anugerah demi anugerah dari Allah Bapa, kasih yang sempurna di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, pertolongan kuasa, penghiburannya, memberkati, menyertai kita semua dari saat ini hingga Yesus datang menjemput kita semua di awan yang permai, dan kita akan bersama dengan Dia hingga kekal untuk selamanya. Mari semua percaya dan sudah terima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin.